Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih tentang CNC latih atau bubut CNC. Langsung saja kita lihat seperti apa latihan soalnya. Jadi pada kali ini kita akan mengerjakan sebuah program. Di sini benda kerja ukuran semula dengan diameter terbesarnya 22 mm. Kemudian dia dikerjakan roughing atau pemakanan kasar dengan pemakanan 1 mm setiap pemakanannya. Nah, perlu kita ingat ketika kita mengerjakan pada CNC bubut atau mesin bubut biasa, ketika kita mengerjakan pemakanan 1 mili ke depan, maka diameter benda kerja akan berkurang 2 mili. Mengapa demikian? Karena ketika benda kerja berputar, pahat memakan 1 mili ke depan sebelah sini, maka bagian yang lain juga akan berkurang diameternya. Nah, maka ketika pahat dari posisi 0, kemudian dia maju ke depan untuk melakukan pemakanan 1 mili, maka diameternya otomatis berkurang 2 mili karena benda kerja berputar. Ya, sebelum kita mengerjakan tentang program NC dengan gambar yang sudah ada, kita pelajari dulu, kita ulas kembali bagaimana sebuah program bisa kita masukkan dalam CNC bubut atau lathe sehingga menghasilkan sebuah gerakan yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan sebuah benda kerja. Oke, kita ulas kembali. Perlu kita ingat bahwa sumbu pada CNC bubut yaitu ada dua, yaitu X dan Z. Gerakan X negatif yaitu gerakannya ke depan, sedangkan X positif yaitu gerakannya ke belakang, sedangkan untuk Z negatif itu gerakannya ke kiri, pemakanan ke kiri, sedangkan Z positif yaitu gerakannya ke kanan. Nah, ini menjadi acuan kita dalam menentukan program yang akan kita buat ketika kita menemui sebuah gambar kerja yang akan kita proses menggunakan CNC bubut. Pada mesin CNC lathe ada dua jenis pemrograman, yaitu lintasan absolut dan lintasan inkremental, di mana lintasan absolut selalu dihitung dari titik 0 awal mula pahat berasal. Sedangkan kalau lintasan inkremental selalu dihitung dari titik terakhir di mana pahat itu bergerak. Kita ulas sehingga kita bisa lebih mudah mengerjakannya. Di sini ada sumbu Z plus dan Z negatif. Kemudian ada juga X positif dan X negatif. Di sini pahat semula berada di posisi zero reference point atau titik 0,0. Kemudian pahat bergerak ke atas ke titik 1, kemudian ke titik 2, ketiga, 4, dan 5. Nah, kita asumsikan dalam satu kotak ini dia 1 mm. Jadi gerakan dari titik 0 untuk gerakan pertama ke titik 1 yaitu nilai X yaitu ada negatif 1, 2, 3 karena dia gerakannya ke depan. Sedangkan nilai Z-nya masih 0. Mengapa masih 0? Karena dia belum ada gerakan ke kanan maupun ke kiri. Kemudian dari titik 1 menuju titik 2 kita tetap menghitungnya dari zero reference point karena menggunakan lintasan absolut. Berapa nilai titik yang kedua? Kalau kita perhatikan dia berada pada tengah-tengah kotak yang ketiga. Pada X kita bisa lihat sejajar dengan angka 1, jadi nilainya masih sama yaitu 3. 1, 2, 3 masih sejajar, jadi nilai X yaitu min 3 atau minus 3 karena gerakannya menuju ke depan, minus 3. Sedangkan nilai Z yaitu minus 2,5. Minus 2,5 dari mana? Yaitu dari gerakan pahat yang dari arah 0 menuju ke arah kiri. Ke arah kiri berarti nilai Z yaitu negatif. Bisa kita lihat 1, 2, setengah. Jadi nilai Z-nya yaitu negatif 2,5. Kemudian pahat menuju ke arah
Kemudian pahat menuju ke arah belakang, yaitu menuju ke arah titik 3. Titik 3 di sini bisa kita lihat ada satu kotak ke belakang. Nah, gerakan pahat di sini bisa kita lihat gerakannya yaitu satu kotak. Kalau di absolut kita tetap menghitungnya dari titik zero reference point. Nah, berapa posisi X pada titik yang ketiga, yaitu ada 1, 2. Nah, jadi nilainya yaitu negatif 2. Kemudian nilai Z pada titik yang ketiga yaitu nilainya 2,5 atau negatif 2,5 karena gerakannya ke arah kiri 1, 2, setengah, sehingga nilainya negatif 2,5. Kemudian dari angka 3 menuju ke 4, nilainya yaitu untuk nilai X sama dengan poin yang ketiga yaitu negatif 2, kemudian nilai Z nya yaitu bisa kita lihat 1, 2, 3, 4 yaitu negatif 4 karena gerakannya ke arah kiri. Kemudian dari keempat menuju ke 5, nilainya bisa kita lihat untuk X nya tidak ada pergerakan dari zero reference point yaitu nilainya 0. Kemudian Z nya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaitu negatif 6. Jadi program yang bisa kita masukkan dari X maupun Z sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian bagaimana dengan lintasan inkremental? Mari kita bahas. Untuk lintasan inkremental yaitu menyesuaikan dengan titik terakhir di mana pahat itu bergerak. Misalkan dari zero reference point yaitu nilai 0,0, koordinat 0,0 menuju ke poin 1. Poin 1 di sini nilai X-nya yaitu ada negatif 1, 2, 3, negatif 3. Sedangkan Z-nya masih 0 karena tidak ada pergerakan ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya dari poin 1 menuju ke poin 2, kita hitung nolnya dari poin 1. 1 ke 2 di sini ada pergerakan ke kiri yaitu ada 1, 2, setengah, ada 2,5. Nah, sedangkan tidak ada pergerakan ke depan maupun ke belakang sehingga nilai X-nya yaitu 0 dan nilai Z-nya ke arah kiri yaitu negatif 2,5. Kemudian dari 2 menuju ke 3, kalau inkremental kita hitung dari titik yang kedua menuju ke 3. Titik yang kedua menuju ke 3, nilai X-nya yaitu 1 karena gerakannya ke arah belakang dengan nilai positif yaitu 1. Sedangkan tidak ada gerakan ke kanan maupun ke kiri yaitu sumbu Z tidak ada sehingga nilainya 0. Kemudian dari 3 ke 4 gerakan pahatnya nilai X-nya yaitu 0 karena tidak ada gerakan ke depan maupun ke belakang dan nilai Z-nya yaitu negatif 1,5. Kemudian dari 4 ke 5 bisa kita lihat X-nya ada penurunan yaitu 2 kotak di sini sehingga nilainya positif 2 X-nya dan Z-nya yaitu negatif 2. Nah, dari program ini tentu inkremental lebih mudah kita dapatkan koordinatnya karena bisa kita hitung dari posisi terakhir di mana pahat itu berada. Jadi bisa kita simpulkan keuntungan dari pemrograman nilai absolut yaitu pada pemrograman nilai absolut seandainya ada satu titik yang diubah, jadi letak titik-titik yang lainnya tidak terpengaruh. Sedangkan kalau keuntungan dari inkremental, yaitu metode pemrograman ini biasanya lebih mudah karena menggunakan letak titik terakhir, sehingga penghitungannya lebih mudah ditentukan. Setelah kita memahami bagaimana sebuah program absolut maupun inkremental didapatkan koordinatnya, sekarang kita pahami bagaimana perintah atau fungsi dengan sandi G01. Yaitu perintah gerakan lurus menyayat, di mana pahat melakukan pemakanan bertahap sesuai dengan kedalaman yang ditentukan oleh programmer. Dari gambar yang kita lihat, di sini ada sebuah benda kerja dengan diameter terbesar 22 mm, kemudian dikurangi menjadi diameter 18 dan bertahap dikurangi kembali menjadi kedalaman diameter 16. Dari ketiga diameter ini mempunyai panjang yang berbeda,
yaitu untuk diameter 16 mempunyai panjang 15 mili. Kemudian untuk diameter yang 18 mempunyai panjang pemakanan 25 mili. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 3 kali proses pemakanan bertahap dari A, kemudian B, C, D, E, dan F. Nah, bagaimana kita menentukan program G01 atau fungsi perintah gerak lurus menyayat? Mari kita simak sehingga bisa mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Bagaimana kita mengisi nilai X dan Z. Untuk metode absolut, kita gunakan X dengan menggunakan diameter yang sudah tertera pada gambar kerja. Di sini nilai X pertama yaitu 22 mili. Kita bisa isikan dengan 2200. Kita isikan metode absolut pertama yaitu G92, kemudian nilai X-nya 2200 karena posisi pahat berada pada setara dengan diameter terluar yaitu 22 mm. Kemudian nilai Z-nya masih 0 karena belum ada gerakan ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya program yang harus kita masukkan yaitu M03 atau spidol berputar. Kemudian G01 yaitu pemakanan lurus menyayat. Dari A kita maju ke depan atau ke dalam sebanyak 1 mili. Kita asumsikan satu kotak ini 1 kali 1 yaitu 1 mili kali 1 mm. Dari diameter 22 ketika pahat maju ke depan 1 mm, otomatis benda kerja akan terkurangi 2 mm. Mengapa demikian? Karena ketika benda kerja berputar ada pemakanan dari satu sisi, maka sisi yang lain akan juga berkurang ukurannya. Nah, dari ukuran 22 ketika pahat maju ke depan 1 mm, maka dia akan berkurang 2 mm. Jadi nilai X-nya untuk metode absolut menjadi 2000 dan Z-nya masih 0 karena belum ada pergerakan ke kanan maupun ke kiri. Untuk metode absolut seperti tadi, posisi 0,0 kita asumsikan berada di awal benda kerja. Kita asumsikan nilai 0,0 berada pada titik A atau titik paling tepi benda kerja. Jadi nilai X-nya tadi 2000, Z-nya masih 0. Kemudian posisi pahat bergerak ke arah kiri sepanjang 25 mm. Jadi nilainya untuk langkah yang ketiga yaitu X-nya 2000 dan makanan ke kiri minus 2500. Kemudian pahat setelah dari sini ke belakang kembali untuk membebaskan dari pemakanan, yaitu nilainya 2200 negatif 2500, kemudian kembali lagi ke arah kanan, yaitu kembali lagi nilainya 2200, Z-nya 0, kemudian X-nya ya setelah kembali lagi ke sini dia maju lagi ke depan sebanyak 2 mili karena tadi sudah melakukan pemakanan 1 mili. Dia maju lagi ke depan 1 mili sehingga ada pergerakan 2 mili di sini, maka menuju ke diameter 18. Kita bisa isikan X 1800, kemudian nilai Z-nya, nilai Z masih sama dengan nilai yang tadi kita gunakan untuk memakan diameter 22 yaitu negatif 2500. Dia bergerak ke arah kiri 2500, kemudian ke belakang kembali ke diameter 22 dan kembali lagi. Jadi program ini berulang dari maju, kemudian ke arah kiri, ke belakang, kembali lagi ke kanan, maju lagi 2 mili, ke kiri sepanjang 25 mili atau negatif 25, kemudian ke belakang kembali, ke kanan, kemudian ke depan lagi sepanjang 3 mm, kemudian dia ke arah kiri dan ke belakang kembali sampai kembali ke titik A. Nah, kita bisa lihat di sini dari diameter 22 kemudian ke diameter 18 kemudian menuju diameter 16. Selanjutnya untuk pemakanan yang terakhir yaitu dari A ke B dengan jarak pemakanan 3 mm. Di sini dari A ke B nilai X-nya yaitu 1600 karena diameternya di sini kita ketahui 16 mm. Bisa kita masukkan 1600. Kemudian Z-nya dari B ke C yaitu arahnya ke kiri dari B ke C sepanjang 15 mili yaitu negatif 15 atau negatif 1500. Kemudian dia bergerak dari C ke D sepanjang 1 mili ke belakang. Nah, di sini bisa kita lihat nilai D diameternya 18 atau 1800. Bisa kita masukkan nilai X-nya 1800.
Setelah dia mundur dari C ke D, kemudian dia kembali ke kanan ke titik semula pahat, yaitu X-nya 2200 dan Z-nya 0. Nah, setelah program ini selesai, setelah selesai mengerjakan dari A, B, C, D, E, F semuanya, kemudian kita akhiri dengan program M05, yaitu menghentikan spidol berputar, dan M30, yaitu program berakhir. Oke, demikian penjelasan dari metode absolut. Kita lanjutkan dengan penjelasan metode inkremental. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang metode inkremental dari simulasi program bubut CNC G01 atau pemakanan dengan penyayatan. Untuk langkah pertama, dari titik A, pahat maju ke depan atau menjauhi operator 1 mm, kita masukkan nilai G yang pertama, yaitu M03, yaitu spidol berputar, kemudian G01 itu melakukan pemakanan ke depan. Pemakanan ke depan kita masukkan negatif 100 karena pahat bergerak ke depan melakukan penyayatan 1 mm, dan Z-nya nilainya 0 karena belum ada pergerakan ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya pemakanan kembali G01, X-nya 0 karena tidak ada pergerakan ke depan maupun ke belakang, melainkan pergerakan ke arah samping sepanjang 25 mm. Kita masukkan negatif 2500. Kemudian pahat kembali ke belakang, yaitu G00, nilai X-nya yaitu 100 dan Z-nya 0. Setelah dia kembali ke F, ya, ke titik F, kemudian pahat bergerak ke kanan lagi sepanjang 25 mili. Kita masukkan 00, X-nya 0 dan Z-nya 2500 karena gerakan dari titik terluar menuju ke A. Selanjutnya dari A dia pemakanan ke depan lagi, jarak dari A menuju ke titik pemakanan yaitu 2 mili. Kita masukkan G01, X-nya negatif 200, Z-nya 0 karena pergerakannya hanya ke depan. Setelah dia gerak ke depan 2 mili, pahat bergerak ke kiri menuju titik E sepanjang 25 mm. Pemakanan G01, X-nya 0, Z-nya negatif 2500. Untuk gerakan berikutnya mengikuti sesuai dengan pergerakan pahat. Pahat berada di titik E, kemudian bebas, berarti tidak ada penyayatan. G00, X-nya 200, kemudian Z-nya 0. Pahat berada di sini, bergerak ke kanan kembali ke A, nilainya 00, G00, X-nya 0, Z-nya 2500. Dan pemakanan terakhir yaitu A menuju B. Ada jaraknya di sini, kita lihat 3 mm. Kita masukkan saja G01, X-nya negatif 300, kemudian Z-nya 0. G01 dari B ke C, jaraknya di sini bisa kita lihat 15 mm. 15 mm di sini. Nilai X setelah dari B menuju C, nilai X-nya 0, nilai Z-nya negatif 1500 karena gerakan ke kiri nilainya negatif. Kemudian G00 tidak ada penyayatan, kembali lagi ke belakang. Bisa kita teruskan atau dari C ke D juga bisa. Nah, kita coba dari C ke D ya. Dari C ke D. Di sini berarti mundur 1 mili. Masukkan nilai X 100. Nilai Z-nya 0.
Kemudian setelah dari D, pahat kembali ke titik A. Titik A bisa kita masukkan lagi G00. Nilai X-nya dari D menuju ke A, yaitu nilai X-nya 200, yaitu mundur ke arah operator 2 mili, X-nya 200. Kemudian Z-nya 15 mili atau 1500. Maka pahat akan kembali ke posisi titik semula, yaitu titik 0,0 dengan metode pemrograman inkremental. Setelah pahat kembali pada posisi awal pahat, yaitu titik 0,0 dengan metode inkremental, kita akhiri program dengan mematikan spindle menggunakan kode M05 agar spindle berhenti berputar, dan kita akhiri program dengan M30. Demikian penjelasan saya tentang pemrograman G01 atau simulasi pemakanan dengan gerak penyayatan menggunakan metode absolut maupun inkremental. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.